Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya, Indah Anissa Rahmi, dengan NIM 2333031 akan menjelaskan tentang konsep dasar penulisan karya ilmiah dalam konteks memahami langkah-langkah dan prinsip dasar dari penulisan karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karya tulis yang disusun secara sistematis berdasarkan penelitian atau kajian ilmiah. Tujuannya yaitu untuk mengkomunikasikan hasil penelitian, memberikan solusi atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Mengapa sih karya ilmiah itu penting untuk dipelajari? Karena sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, dengan karya ilmiah kita juga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah kita peroleh atau yang kita dapatkan dari pengalaman hidup sehari-hari. Nah, selanjutnya untuk membangun kemampuan berpikir kritis dan analitis sebagai seorang mahasiswa atau sebagai penulis karya ilmiah, kita tentunya dilatih untuk berpikir kritis dan menganalisis sebuah permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Apa saja sih ciri-ciri karya ilmiah? Ciri-ciri karya ilmiah yang pertama yaitu objektif, di mana karya ilmiah berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan. Yang kedua yaitu sistematis. Karya ilmiah disusun dengan struktur yang jelas tanpa berbelit-belit. Yang ketiga yaitu karya ilmiah itu berciri khas logis, di mana argumentasi yang diberikan harus masuk akal. Yang keempat yaitu empiris. Karya ilmiah dibuat berdasarkan observasi atau penelitian. Yang kelima yaitu akuntabel, di mana karya ilmiah dapat dipertanggungjawabkan isi kebenaran yang ada. Apa saja jenis karya ilmiah? Nah, jenis dari karya ilmiah yang pertama yaitu berbentuk makalah. Nah, bagi mahasiswa tentunya sudah familiar dengan apa itu makalah. Makalah yaitu sebuah tulisan ilmiah sederhana, biasanya digunakan untuk tugas akademik. Yang kedua yaitu adanya artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini merupakan artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah. Yang ketiga yaitu ada skripsi, tesis, dan disertasi yang berupa karya ilmiah untuk meraih gelar akademik. Yang keempat yaitu ada paper, di mana karya ilmiah ini merupakan ringkasan penelitian yang dipresentasikan dalam seminar atau konferensi. Yang kelima yaitu adanya laporan penelitian, di mana karya ilmiah ini dilengkapi oleh dokumentasi hasil penelitian. Untuk struktur karya ilmiah sendiri terdiri dari judul yang jelas, singkat, dan mencerminkan isi yang dituangkan dalam karya ilmiah. Yang kedua yaitu terdapat abstrak atau ringkasan singkat tentang penelitian yang sedang diteliti. Yang ketiga yaitu adanya pendahuluan, di mana terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat karya ilmiah tersebut. Yang keempat yaitu ada tinjauan pustaka, di mana kajian teori dan penelitian terdahulu dijelaskan ke dalam sebuah karya ilmiah. Yang kelima yaitu ada metode penelitian, di mana pada metode penelitian ini penulis biasanya
mengungkapkan cara pengumpulan dan menganalisis data yang diperoleh. Yang keenam ada hasil dan pembahasan. Di situ penulis biasanya menjelaskan temuan penelitian dari analisis data yang didapat di lapangan. Yang ketujuh yaitu adanya kesimpulan dan saran, berisikan tentang ringkasan, hasil, dan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya. Yang kedelapan yaitu ada daftar pustaka, di mana di situ terdapat berbagai referensi yang digunakan. Langkah-langkah dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu memilih topik. Dalam memilih topik, tentunya kita harus menyesuaikan dengan kerelevanannya, menarik, dan memiliki sumber referensi yang memadai. Yang kedua yaitu merumuskan masalah. Nah, dalam penulisan karya ilmiah, tentunya kita harus menentukan fokus penelitian agar tidak berbelit-belit. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data dapat dilakukan melalui observasi, eksperimen, atau studi literatur. Yang keempat yaitu ada menganalisis data, di mana menggunakan metode yang sesuai. Yang kelima adanya menulis draft. Nah, pada menulis draft ini berguna untuk menstrukturkan tulisan sesuai dengan urutan yang semestinya. Nah, yang keenam yaitu ada revisi dan editing, di mana kita sebagai penulis dapat memperbaiki tulisan dari segi konten dan bahasanya. Nah, dalam penulisan karya ilmiah, kita juga memiliki prinsip penulisan karya ilmiah. Nah, yang pertama yaitu kita harus memiliki kejujuran, di mana kita tidak melakukan plagiarisme atau plagiat terhadap karya orang yang dimodifikasi dan dilabeli dengan nama kita sendiri. Yang kedua yaitu kita harus memiliki prinsip keterbukaan, di mana kita harus dapat menerima kritikan dan saran yang diberikan. Yang ketiga yaitu ada konsistensi, di mana kita harus mengikuti kaidah penulisan yang berlaku. Yang keempat yaitu ada klarifikasi, di mana sebagai seorang penulis kita tentunya dapat menjelaskan istilah teknis yang digunakan dalam pembuatan karya ilmiah. Yang kelima yaitu adanya referensi yang valid. Dalam mengutip sumber terpercaya, kita harus mencantumkan referensi yang sebenarnya atau tidak mengada-ngada. Dalam penulisan karya ilmiah, tentunya kita membutuhkan yang namanya referensi untuk mencukupi daftar pustaka. Nah, referensi ini biasanya diperoleh dari buku, artikel, dan sumber yang digunakan dalam penyusunan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan konsep dasar penulisan karya ilmiah. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.